Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ada video yang menarik dari Kang Deddy Mulyadi ya. Bahwasannya Kang Deddy Mulyadi menjelaskan tentang pendidikan di Indonesia ya. Dan juga Kang Deddy Mulyadi menjelaskan dengan menggebu-gebu ya, bahwa tidak ada negara yang maju pesat tanpa jati diri, tanpa identitas. Jepang dengan identitasnya, Cina dengan identitasnya, Amerika dengan identitasnya. Dan apa di Indonesia yang menjadi identitas, menjadi jati diri, yang menjadi kebanggaan, yang akan membuat Indonesia menjadi maju ya. Sangat menggebu-gebu sekali Kang Deddy Mulyadi menjelaskan tentang pendidikan di Indonesia, terutama adanya kapitalisasi isu agama, dan juga bagaimana tentang kapitalisasi isu agama yang akan meruntuhkan bangsa Indonesia. Oke, kita simak bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu sadayana, para guru linuhung, aya guru aya linuhung. Guru linuhung teh hiji sistem nilai anu ngawangun hubungan pendidikan di Tatar Sunda, hubungan pendidikan di Pungkur di Purwakarta. Nyata guru-guru anu linuhung teh anu setiap dintena ngadalilkeun anu agung. Apa sih, saya ini orang yang gagal, bukan orang yang berhasil. Kenapa gagalnya? Dulu saya membangun Purwakarta selama 15 tahun, dimulai jadi wakil bupati. Tetapi ternyata saya hanya baru bisa meletakkan kerangka fisik pembangunan. Saya belum bisa menginternalisasikan nilai-nilai ideal yang menjadi keyakinan saya itu masuk dalam sumsumnya birokrasi dan para penyelenggara pemerintahan, sehingga tidak bisa memahami apa sih tujuan Deddy Mulyadi, apa yang menjadi gagasannya, dan apa yang menjadi goal tujuannya. Apa sih yang menjadi problem dari semua ini? Problem sebuah ini adalah kapitalisasi isu agama untuk meruntuhkan gagasan-gagasan masa depan bangsa. Sekali lagi saya katakan, kapitalisasi isu agama untuk meruntuhkan masa depan bangsa. Waduh, langsung dibuka dengan kapitalisasi isu agama yang akan meruntuhkan bangsa Indonesia. Itu adalah problem yang dialami oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Kita tahu bahwasannya Kang Deddy Mulyadi berhasil dalam membangun karakter identitas di Purwakarta ya. Sehingga Purwakarta menjadi pusat teladan ya, percontohan, kabupaten percontohan ya di Indonesia. Bagaimana indahnya, asrinya, bersihnya Purwakarta. Cuman yang menjadi problem adalah patung-patung yang ada di Purwakarta. Banyak yang dikapitalisasi isu agama sehingga patung-patung di Purwakarta dihancurkan. Bagaimana patung Gatot Kaca, patung Semar, patung Nakula, dan berbagai macam patung-patung pewayangan dihancurkan oleh sekelompok organisasi Islam ya. Dan sekarang Kang Deddy Mulyadi membuktikannya. Mungkin akan dibangun lagi ya berbagai macam patung untuk membuktikan adanya karakter jati diri di Jawa Barat ya. Ya, untuk membangun jati diri karakter budaya di Jawa Barat sebagai suku Sunda ya. Oke, kita lanjutkan. Orang hari ini selalu menentang tentang pikiran ideologi. Orang selalu menentang tentang pikiran gagasan. Tetapi orang lupa, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang maju pesat tanpa gagasan, yang maju pesat tanpa ideologi, yang masuk pesat tanpa jati diri. Gak ada.
Amerika itu tumbuh menjadi bangsa yang multi etnik, plural, penganut paham kebebasan, karena Amerika adalah kumpulan kaum pendatang yang warga aslinya memilih menjadi kaum tradisi, yaitu suku India. Karena dia kumpulan kaum pendatang, maka dia harus menghormati kebebasan. Dia harus menghormati seluruh gagasan itu, dan negara itu menjadi negara plural yang tidak bicara agama, yang tidak bicara suku, yang tidak bicara etnik, sehingga dia tumbuh menjadi besar dalam sebuah kesepakatan bersama dalam bentuk federalisme negara. Dan gagasan-gagasan itu terus ditumbuhkan sehingga dia menjadi kekuatan dunia yang ingin menguasai seluruh dunia, di mana dia ingin menjadi sentral bahasa, dia ingin menjadi sentral makanan, dia ada sentral pakaian, dia ada sentral seni, dia adalah sentral ekonomi, dan dia sentral dari kekuatan militer. Ekonominya dikuatkan lewat dolar. Itu Amerika. Kemudian kita tahu ada negeri yang tradisi banget, namanya Jepang. Agamanya Shinto, kehidupannya tradisi, tetapi perspektif berpikirnya dia menembus pikiran-pikiran orang. Dia melewati batas-batas wilayah. Kegagalan dalam diplomasi perang yang melahirkan bom di Hiroshima dan Nagasaki tak membuatnya terpuruk. Dia menggerakkan seluruh guru sebagai komponen dari negara. Dia membangun adiluhung sebuah bangsa, dan dia memilih harakiri menjadi seseorang pejabat daripada gagal dalam melaksanakan tugas. Dia berhasil. Kemudian ada negara lagi, namanya Iran. Dia punya sebuah orientasi, kenangan, masa lalu yang menjadi ideologi. Dia tumbuh dengan ideologi Syiahnya, dan kemudian dia membangun sistem negara, dan dibangun dirinya terus menjadi kuat, menguat, dan dia dengan tengada menantang siapapun, dan dia tumbuh menjadi bangsa besar. Cina, dia bangsanya, penduduknya, jumlahnya banyaknya luar biasa, disatukan dengan ideologi komunis. Dulu dianggap ideologi yang tertinggal. Kemudian komunisme dikelola secara baik. Semua negara disatukan dalam satu visi komunisme. Dia senang disebutnya Tiongkok. Nah, kemudian memasuki era kapitalisasi. Dia mengkapitalisasi komunisme jadi kekuatan. Di mana Pak? Negara memiliki peran sentral ekonomi. Negara memiliki, dia membangun jalan, membangun jembatan, membangun kereta, membangun teknologi. Negara memberikan dorongan terus fiskalnya terhadap para pemikir, para pengusaha, disubsidi secara terus-menerus. Dia ciptakan mobil, dia ciptakan kereta, diciptakan kain. Negara mensubsidi terus. Agar apa? Agar dia bisa jualan ke luar negeri. Siapa yang pelanggan dari seluruh barangnya? Indonesia senang barang murah, beli di media sosial, harganya murah, bangkrutlah industri tekstil Indonesia. Sebentar lagi mungkin industri otomotif akan banyak yang gulung tikar. Kenapa? Orang jual 1 miliar mobil, dia bisa jual 350 juta. Kenapa? Tujuannya adalah seluruh masyarakat dunia menjadi pelanggannya, seluruh industri bangkrut, sehingga dia menjadi raksasa. Kenapa? Hanya dengan sistem itu. Nah, pertanyaannya adalah, Indonesia itu negeri apa? Kita ini ideologinya apa sih? Nah, ya kalau mau bicara Indonesia, kalau hanya bicara Indonesia dalam teks undang-undang, kalau hanya bicara Indonesia dalam kesepakatan politik elit, sampai kiamat kita nggak akan maju. Kenapa? Elit berubah, Pak. Pak Harto 32 tahun berkuasa, ganti lagi, berubah lagi kebijakannya. Ganti lagi, berubah lagi kebijakannya. Ganti lagi, berubah lagi kebijakannya. Apa di Indonesia yang tidak dirubah dalam waktu cepat? Susah. Sistem yang baik itu mapan. Kalau kita pikir-pikir ya, bagaimana Bali hebatnya di Indonesia, sehingga turis-turis mereka tidak kenal Indonesia, mereka hanya mengenal Bali. Mereka menganggap bahwa Indonesia itu
ada di Bali ya, bukan Bali ada di Indonesia ya. Bali yang mereka kenal bukan Indonesia. Artinya di Bali ada keistimewaan. Bagaimana Bali kental dengan budayanya, bagaimana Bali menjaga alamnya, menjaga pantainya, sehingga menjadi tempat pariwisata dikarenakan punya jati diri Balinya. Indonesia kalah. Negara yang besar ini kalah dengan provinsi kecil Bali. Kalau kita Indonesia ingin bertumbuh, maka perbanyaklah identitas jati diri yang ada di Indonesia. Dan Kang Deddy Mulyadi adalah salah satu tokoh pemimpin yang ingin melestarikan budaya di Indonesia. Di antaranya yaitu Sunda. Sehingga orang-orang mengenal Sunda, mengenal suku Sunda, mengenal budaya Sunda. Pada datanglah turis-turis ya ke daerah Sunda. Ya gitu. Cobalah lihatlah Sunda. Cobalah lihatlah Indonesia. Tidak ada identitas, tidak ada jati diri. Yang ada, yang mempunyai identitas jati diri adalah Bali. Sehingga Bali terkenal di dunia ya. Oke, kita lanjutkan videonya. Nah, sedangkan dasar ideologi bangsanya makin rapuh. Sehingga saya melihat pendidikan itu ada dua ancaman terhadap pendidikan Indonesia pada para guru. Pertama adalah ancaman ditinggalkannya tradisionalisme. Ditinggalkannya tradisionalisme adalah ancaman. Kenapa? Orang kehilangan tradisinya. Di kampung kehilangan tradisinya. Gak ada lagi anak-anak yang main kucing sumput. Gak ada lagi anak-anak yang main kecor. Gak ada lagi anak-anak yang main petak umpet. Gak ada lagi anak main dapu. Semuanya, komunitasnya hilang. Digantilah dengan playgroup. Playgroup gurunya harus digaji. Anak-anaknya distrukturalkan, harus diseragamkan. Pola permainannya diganti oleh pola permainan proyek. Ada alat peraganya, ada beli sorodotan, ayun-ayun, semuanya berbasis duit, berbasis proyek. Nilai-nilai alamiah yang itu menyatukan manusia dengan lingkungannya runtuh. Dari situ anak lagi tidak mengenal lagi pematang sawah, anak tidak lagi mengenal perikanan, anak tidak mengenal sungai, anak tidak mengenal danau, anak tidak mengenal pohon, anak tidak mengenal oksigen. Semuanya tidak dikenalinya. Dia hilang dalam pikirannya. Apa dalam masa depannya? Akhirnya dunia pertanian runtuh. Kenapa dunia pertanian runtuh? Runtuh sebentar lagi, 25 tahun lagi runtuh. Kenapa? Tidak ada lagi generasi pertanian Indonesia. Saya tinggal di desa. Saya tahu betul bahwa yang nanduri itu tidak ada yang berusia 20 tahun. Saya tahu betul bahwa yang nyangkul sudah tidak ada yang berusia 20 tahun. Saya tahu betul semua usianya di rata-rata di atas 50 tahun. Dia bertahan 15 tahun lagi. Hilang generasi petani Indonesia. Siapa yang akan nyangkul ke depan? Pertama. Kemudian orang ngomong teknologi, lari lagi, kan bisa menggunakan teknologi. Emang teknologinya teknologi mana yang akan digunakan? Berarti orang harus beli pembajak sawah, orang beli drone. Pertanyaannya adalah, kuatkah petani kita beli drone dengan harga petak sawah hanya 1/4 hektar? Cina itu drone lahir karena tradisi. Mesin traktor lahir karena tradisi. Jepang juga karena tradisi. Karena dia tradisi membajak, maka dia merubah pola pikirnya. Besok ganti mesinnya, besok ganti mesinnya, besok ganti. Bukan. Indonesia teknologi lahir karena mode, karena gaya hidup. Ngeri ya. Orang-orang luar, negara-negara luar terus meningkatkan produksi pertaniannya, perkebunannya terus ditingkatkan.
produksinya, teknologinya, sehingga lebih maju, lebih mudah, lebih modern. Kita pertaniannya, perkebunannya lambat laun ditinggalkan karena tidak ada regenerasi. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Bagaimana anak-anak muda cinta terhadap profesi pertanian, cinta terhadap profesi perkebunan, sehingga akan terus regenerasi di Nusantara ini. Kalau masyarakatnya, anak mudanya sudah tidak suka dengan profesi pertanian, profesi perkebunan, profesi peternakan, maka kita semua akan impor, beras-beras semua akan impor, hewan-hewan semua akan impor, tanaman-tanaman, bumbu-bumbu semua akan impor, dan lahan kita ditinggalkan. Yang mana Indonesia ini adalah yang subur makmur. Jadi mohon, ini harus diperhatikan kepada pemerintah bagaimana anak-anak mudanya agar tidak meninggalkan profesi-profesi orang tuanya sebagai petani dan pekebun ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.